Saatnya meraih mimpimu. Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Selatan ingin melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Malius Doude dari SMP Negeri 3 Hibala. Saya Fato Sosionahan SD Negeri 0785111 Sisarahi Siswa. Saya Hadapi Fana SD Negeri 076104 Barulah Doli. Saya Rani Jiduhu Baba Minebi dari SD Negeri 071213 Hili Anak Agomo. Dan saya Sanggam Simajuntak dari SMA Negeri 11 Atap Pulau Simuk. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Sanggam. Pagi Bapak. Silakan duduk Pak. Terima kasih Bapak. Apa kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, Bapak kabar baiknya juga. Sebelum kita mulai coaching Pak, silakan minum Pak. Ini. Baik Pak, terima kasih Bapak. Hari ini kita mau melakukan coaching ya Pak ya? Iya Pak. Saat ini saya bertugas sebagai observer, di mana nantinya saya akan melihat dan mengobservasi bagaimana Bapak melakukan coaching dengan si coaching. Baik Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching Pak, ada beberapa rubrik penilaian yang mau saya sampaikan. Iya Pak. Sebagai bahan penilaian Bapak nanti ketika melakukan coaching. Yang pertama, tentang apakah Bapak ketika melakukan coaching nanti apakah sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Saya sudah mempersiapkan untuk melakukan nanti coaching terhadap coach saya sesuai dengan alur tirta yang Oke, mantap sekali ya Pak ya. Kemudian di rubrik penilaian yang kedua Pak, nanti saya akan melihat apakah Bapak menggunakan pertanyaan berbobot kepada si coach. Kemudian bagaimana respon si coach tersebut. Penilaian yang ketiga Pak tentang penerapan prinsip coaching. Barangkali kita sudah tahu ya prinsip coaching itu salah satunya bagaimana menerapkan kemitraan, kemudian bagaimana membuat proses kreatif, dan bagaimana nanti kita memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Oke, sebelum kita lanjut lagi Pak, kira-kira selama coaching ini apa sih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya gali nantinya dari si coach sendiri Pak, itu nanti terkait daripada apakah nanti si coach ini sudah mampu untuk melihat ataupun memilah masalah yang dihadapinya sendiri, hingga nanti pada ke penyelesaian masalah itu sendiri. Oke, intinya Bapak nanti hadir di sana secara full untuk membuat sebuah identifikasi dalam menemukan permasalahan si coach apa ya? Iya, benar Pak. Kira-kira kompetensi yang spesifik yang bagaimana nanti yang Bapak mau terapkan? Untuk spesifiknya itu lebih kepada menggali kemampuan dirinya sendiri Pak terhadap menemukan solusi daripada masalah yang dihadapi si coach. Oke, mantap Pak. Oke Pak, yang terakhir Pak, kira-kira indikatornya Pak yang mau dikembangkan nantinya saat mau melakukan coaching? Itu lebih kepada kependekatan ke individunya sendiri Bapak. Nanti mudah-mudahan si coach sendiri nanti pada saat kami melakukan coaching dengan si coach, mudah-mudahan seperti alur tirta yang saya pahami, nanti si coach akan bisa, yang pertama tadi seperti di awal saya bilang Pak, menemukan masalahnya, baru kemudian sampai kepada menemukan solusinya sendiri sampai evaluasi berikutnya, begitu Pak. Oke, baik. Mungkin barangkali itu saja Pak yang mau saya sampaikan sebagai observer. Baik, silakan Pak minum airnya. Baik biar Pak, terima kasih untuk Pak. melakukan coaching Pak. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Diminum dulu Pak airnya. Mungkin karena waktu kita sudah terbatas dan sudah selesai Pak ya. Semoga berhasil. Selamat melakukan coaching Pak. Selamat pagi. Selamat pagi kembali Pak. Terima kasih. Izin permisi Bapak. Oke, siap Pak.
Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Iya, sehat Pak. Sehat itu Bapak ya. Jadi Bapak, saya di sini mengundang Bapak untuk melakukan coaching terhadap masalah ataupun keluhan yang Bapak hadapi. Jadi kira-kira apa yang mau Bapak sampaikan terkait baik itu di lingkungan sekolah ataupun pembelajaran di kelas yang Bapak hadapi Pak? Oke Pak, baik. Jadi masalah yang saya hadapi di sekolah kami Pak, ini pembelajaran yang dilakukan selama ini di sekolah kami memang sangat masih belum menggunakan IT Pak, sehingga kami masih melakukan pembelajaran yang biasa aja, konvensional ya. Jadi selama ini pembelajaran tidak terkait ke penggunaan IT, begitu Pak ya? Jadi kalau seperti itu Pak, pertanyaan saya sekarang itu, apakah memang tidak dipergunakannya IT ini terkait karena memang kemampuan rekan-rekan guru di sana yang tidak begitu mampu, atau memang karena ketersediaan alatnya? Jadi begini Pak, sebenarnya ini dua-dua Pak. Ini pertama dulu masalah kemampuan dari teman-teman guru di sana memang sangat kurang mahir tentang penggunaan IT. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang medianya Pak, ya, yang media dari seperti laptop itu ya memang di sana sangat terbatas Pak. Jadi kalau untuk solusinya yang Bapak bisa dapatkan atau yang coba Bapak terapkan, kira-kira apakah sudah ada atau memang betul-betul masih belum ketemu solusinya Bapak? Nah memang Pak, dengan kita belajar tentang guru penggerak ini dan banyak menerima pengetahuan-pengetahuan yang baru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa, sehingga kami di sana sudah mau memulai ya bagaimana melaksanakan pembelajaran itu yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi apakah Bapak sudah menargetkan ini? Kapan kira-kira Bapak bisa memberikan semacam contoh ataupun membantu daripada rekan-rekan guru ini tentang bagaimana menggunakan IT ataupun penggunaan laptop atau media lainnya tentang materi yang akan diajarkan di sekolah? Ya, jadi kami sekarang Pak sudah memulai untuk mengadakan kolaborasi bersama teman-teman guru, bagaimana kita membangun ya bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran itu kepada siswa. Kami sudah memulainya Pak. Jadi dalam waktu dekat ini mungkin Ya, akan sesegera mungkin begitu Pak. mungkin kami akan melaksanakannya Pak. Baik Pak. Kalau begitu Pak, kita berharap kita juga mendukung apa yang menjadi solusi yang Bapak temukan sendiri. Mudah-mudahan kedepannya akan juga terlaksana seperti yang Bapak harapkan. Penggunaan IT di sekolah, baik itu di saat pembelajaran ataupun tingkat kemampuan daripada rekan guru tentang penggunaan IT ini di sekolah bisa meningkat ya Bapak ya. Iya Pak. Kita berharap bisa Kita berharap supaya bisa terlaksana ke depan. Iya Pak. Jadi Bapak, demikian saja dulu pertemuan kita hari ini Pak. Kita sudahi dulu Bapak ya. Nanti di pertemuan berikutnya kalau ada lagi masalah, kita bisa saling sharing lagi Bapak ya. Iya Pak ya. Kalau begitu terima kasih ya Terima Bapak. kasih Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali Bapak.
Luar biasa sekali ya kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak. Tadi saya melihat dan menyaksikan ketika Bapak tadi melakukan coaching dengan si Koci, luar biasa sekali ya Pak ya. Iya Pak. Saya juga sangat termotivasi sebagai pengamat tadi, di mana Bapak menggunakan sistem coachingnya dengan alur Tirta, dan tentunya Bapak tadi menggunakan prinsip coaching ya Pak ya ketika melakukan coaching. Akan hal itu saya sangat berterima kasih sekali Pak, dan harapan saya ke depannya nanti semoga kegiatan ini bisa lebih dikembangkan lagi Pak. Baik Bapak. Kira-kira sebelum kita tutup Pak, ada nggak yang mau Bapak tanyakan ke saya? Saya lebih kepada cuman meminta penguatan dari Bapak, karena tadi sekalipun mungkin Bapak sudah menyaksikan langsung saat saya melakukan coaching terhadap si Koci, mungkin ada yang kurang dari saya, bisa Bapak tambahkan. Siapa tahu nantinya juga yang saya coach juga masih belum maksimal dalam melakukan perbaikan masalahnya, begitu Pak. Jadi sebenarnya beberapa penguatan yang mau saya sampaikan Pak, sebenarnya tadi sudah di awal saya sudah bilang bahwa sudah hampir sempurna. Baik. Cuma nanti Pak kedepannya kalau boleh melakukan coaching lagi, kalau bisa ditanyakan bagaimana rencana yang bertanggung jawab yang mau diterapkan oleh si Koci, itu aja sih tadi Pak. Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti ini sebagai evaluasi ke depannya Siap, Bapak. supaya menjadi lebih baik. Baik Bapak. Mungkin cukup sekian Pak, ada lagi? Itu saja Bapak. Oke, karena tidak ada lagi Pak, semangat ya Pak ya. Baik Bapak, terima Oke, kasih selamat Bapak. pagi Pak. Selamat pagi kembali Bapak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak, silakan duduk Bapak. Terima kasih Pak. Iya Pak, terima kasih sudah datang Bapak. Ya Pak. Jadi begini Bapak, saya mengundang Bapak untuk saat ini datang ke sini, biar kita nanti waktu melakukan coaching Bapak terhadap si Koci, Bapak sudah bisa mendapatkan apa yang harusnya Bapak persiapkan untuk melakukan coaching sendiri. Ya, Pak. Jadi sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa yang perlu saya tanyakan terhadap Bapak sebagai persiapan Bapak untuk melakukan coaching nantinya. Yang pertama itu Bapak, kira-kira apa persiapan Bapak untuk melakukan coaching nantinya pada saat itu? Beberapa persiapan yang sudah saya siapkan tentunya ya Pak ya. Saya ingin mengimplementasikan sebenarnya sejauh mana kemampuan saya dalam melakukan coaching dengan alur Tirta. Jadi nanti tujuannya supaya nanti si coach ini bisa sama-sama kami belajar dalam menemukan setiap permasalahan yang ada Pak. Baik, sudah cukup siap sepertinya untuk melakukan coaching Bapak ya. Terus yang kedua ini Pak, untuk pada saat melakukan coaching itu sendiri, pertanyaan berbobot seperti apa nanti yang akan Bapak persiapkan untuk coaching? Oke Pak, untuk pertanyaan berbobot nanti yang akan saya buat ke coaching tentunya seperti sesuai dengan alur Tirta Pak. Misalnya ketika nanti saya melakukan coaching, saya akan tanya terlebih dahulu apa tujuan coaching yang akan kami bahas nanti, supaya nanti kami bisa menemukan permasalahan yang ada sesuai dengan solusinya juga Pak. Baik. Untuk spesifikasinya contohnya seperti apa itu? Bentuk spesifikasinya Pak, misalnya bagaimana sih saya itu bisa menghadirkan secara penuh saya dalam mendengarkan secara aktif tentang penyampaian yang disampaikan si coach Pak. Kira-kira begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau untuk dari persiapan Bapak tadi sampai persiapan pertanyaan sampai spesifikasinya untuk persiapan untuk coaching sudah cukup bagus Bapak. Mudah-mudahan nanti pada saat melakukan coaching hasilnya juga akan maksimal, kalaupun nanti ke depannya akan ada evaluasi ya Bapak ya. Jadi karena berhubung juga waktu kita Bapak terbatas, saya persilakan Bapak nantinya untuk melakukan coaching terhadap coaching, dan saya juga tentunya akan menerima nanti bentuk laporan setelah Bapak melakukan coaching Bapak ya. Demikian saja Pak, Bapak. terima kasih Pak atas penguatannya. Semoga saya berhasil ya Pak ya. Sama-sama Pak. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi kembali Bapak. Selamat pagi Pak Fatwasa. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Puji Tuhan sehat luar biasa Pak. Oke.
Hari ini kita mau melakukan coaching ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Kira-kira Pak, apa kira-kira yang mau kita bahas ini? Nah, ini yang perlu kita bahas ini, di mana di dalam kegiatan pembelajaran yang saya ketahui di unit kerja saya, Ya. yaitu saya perhatikan bahwa pembelajaran itu dilaksanakan oleh rekan-rekan sejawat guru di unit kerja saya itu, saya perhatikan tidak berpihak pada murid. Ya. Nah, mungkin seperti itu hal-hal yang memang harus kita untuk laksanakan coaching hari ini, Pak. Jadi bisa saya simpulkan ya Pak ya. Boleh, silakan. Berarti tujuan daripada coaching kita hari ini berarti masih banyak ya guru di sekolah Bapak yang tidak termotivasi gitu ya Pak ya. Ya, seperti itu. Misalnya dalam menerapkan proses pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Berpihak Pak pada ya. murid, ya, Ya, Pak. memang betul sih Pak. Kadang kita sebagai guru ini yang punya motivasi, jadi melihat guru lain pun seakan-akan kita tergerak ya Pak ya. Iya, Pak. Menurut Bapak, kira-kira apa sih yang melandasi mereka? Kenapa tidak termotivasi melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Nah, ini kalau saya perhatikan selama ini, Pak, di mana teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat di sana itu banyak hal-hal yang masih mereka mampukan. Nah, di mana apalagi pada saat ini yang namanya kurikulum merdeka ini, di mana guru-guru itu lebih ditekankan untuk mampu dalam hal IT. Iya ya. Nah, kenapa dalam hal IT saat ini adalah mungkin di sana guru itu sangat terbantu dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, di situ guru-guru bisa memahami dan mencari semua referensi-referensi dalam mendukung kegiatan pembelajaran. Nah, itu hal utama dulu yang saya khawatirkan, bahwa teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat di sekolah itu mereka masih belum menguasai IT itu. Ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ibaratnya masih banyak ya rekan sejawat yang masih awam ya tentang Iya, IT masih ya, awam Pak ya. itu, Pak. Padahal dengan era digitalisasi saat ini kita sebagai guru dituntut ya Pak ya. Dituntut untuk Itu bagus sekali Pak. Kira-kira selama Bapak mengajar di sekolah, kira-kira udah berapa tahun Pak Bapak mengajar di sana? kalau saya lama mengajar saya itu sekitar berapa tahun ya? Sepertinya yang penting saya mengajar mulai dari tahun 2006 gitu, Pak. Udah lama juga Udah ya lama, Pak ya. Pak, lumayan juga. Kira-kira Pak, selama mengajar di sana otomatis kan Bapak sudah membuat tadi sebuah identifikasi bahwa masih banyak guru yang masih awam. Iya. Ibaratnya skillnya tentang IT masih kurang ya Pak ya. Iya. Kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan selama ini? Apakah Bapak sudah mengajari mereka? Apakah Bapak sudah membuat sebuah kegiatan kolaborasi untuk supaya nantinya guru-guru ini bisa memahami IT, Pak? Kira-kira ada nggak yang sudah pernah Bapak lakukan? Iya, baik Pak. Artinya sejauh ini dulu Pak, kita sudah memulai. Kita mulai beberapa minggu yang lalu, di mana yang pertama dulu kemarin itu kami membentuk yang namanya komunitas belajar. Nah, artinya kenapa kami berpikir untuk membuat komunitas belajar itu, karena di situ nanti kami melaksanakan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik untuk berbagi praktik itu. Nah, seterusnya sampai saat ini juga saya selalu mendorong teman-teman untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti di platform Merdeka Mengajar itu. Kenapa? Di platform Merdeka Mengajar itu semua sudah tersiapkan kepada kita bagi guru. Nah, seterusnya cuma yang saya khawatirkan juga di dalam mengembangkan IT ini kepada teman-teman kita, ini juga sebenarnya kita di sana juga ada hambatan yang menghambat. Ya. Yaitu satu dulu, di sana itu sangat terganggu jaringan internet dan jaringan listrik. Nah, artinya hal ini juga membuat saya juga mencari solusi yang terbaik kepada teman-teman. Tetapi dengan cara seperti itu, kegiatan-kegiatan yang baik yang memang bisa mendukung kegiatan guru-guru kita di tempat ataupun di unit kerja saya, Pak, saya itu kadang mengunduh
video-video YouTube yang memang bisa membantu mereka di dalam meningkatkan kompetensi sebagai guru. Seperti itu Pak, hal-hal yang kita Pak, dari cerita Bapak luar biasa sekali ya, ibaratnya sudah tergerak hatinya di dalam memfasilitasi rekan sejawat di sana ya. Kira-kira Pak, menilai kalau kita buat rentangnya dari 1 sampai 10 Pak, kalau Bapak lihat rekan sejawatnya di sana kemampuannya tentang IT itu di angka berapa Pak misalnya? Nah, artinya kalau mengenai kemampuan IT teman-teman kita itu di sana sebelumnya, kalau mengenai ratingnya itu, Iya, misalnya dari 1 sampai ke 10 Pak, misalnya angka ke berapa, misalnya angka ke berapa? nah mungkin teman-teman di sana kalau sebelum saya juga sering berkolaborasi sama teman-teman itu, mungkin kalau ratingnya mungkin 3, 4, 5 disitulah dia. Nah, artinya teman-teman pada saat ini sudah mulai meningkat 6 sampai 7, mungkin sampai mencapai di sana. Kenapa mereka juga itu yang namanya baru mengenal IT itu, mereka jadi semangat juga. Nah, jadi semangat, tetapi itu tadi yang saya sampaikan. Masalah sekarang mereka itu tidak begitu berkarya lebih baik. Kenapa? Karena dibatasi oleh jaringan-jaringan seperti internet tadi. Mungkin seperti itu Pak. Ratingnya adalah mungkin di antara 4 sampai dengan 5 di situ lah. Jadi masih tergolong kurang ya Pak ya? Begitu Pak. Tentang IT salah satunya tadi karena banyak kendala salah Iya. satu jaringan ya Pak ya. Kira-kira Pak, tujuan Bapak ke depannya supaya tadi kan Bapak mengeluh nih membuat satu masalah bahwa salah satu motivasi mereka di sekolah Bapak itu gurunya tidak termotivasi ya, sehingga anak itu belajar tidak sesuai dengan profilnya atau tidak sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Salah satunya tadi kita kaitkan dengan IT. Kira-kira Bapak rencana Bapak ke depannya seperti apa supaya nanti masalah itu bisa teratasi? Sampai di sini dulu, ini sudah kita bahas tadi sebelumnya Pak, bahwa meskipun banyak hambatan untuk mencapai sesuatu itu, seperti mereka itu selalu harus menguasai IT itu, satu dulu dibatasi oleh jaringan internet. Tetapi kita di sana tadi udah salah satu usaha kita adalah bagaimana cara mendukung teman-teman kita itu, salah satunya seperti dalam perangkat pembelajaran itu kami sangat membantu mereka karena ini adalah salah satu program kami juga. Salah satu program kami juga bagaimana teman-teman kami itu semua mampu membuat modul ajar. Nah, yang dulunya RPP, yang sekarang modul ajar itu mampu membuat modul ajar itu seluruhnya, bukan hanya pribadi-pribadi, artinya seluruhnya. Dan kami juga harus berusaha ke depan ini mereka itu mampu mengoperasikan komputer ataupun mampu bisa belajar melalui PMM itu. Nah, kenapa? Karena sudah kita sampaikan tadi bahwa di dalam PMM itu pemerintah sudah menyediakan ke kita kegiatan-kegiatan sebagai guru, kekurangan-kekurangan kita sebagai guru di sana sudah disiapkan ke kita, baik modul ajar di situ, perangkat ajar di sana, lebih-lebih pelatihan-pelatihan mandiri itu sudah lebih bagus sekali di sana. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya Pak usaha Bapak ya. Iya. Saya jadi termotivasi nih. Menurut Bapak, apa kompetensi yang sesegera mungkin nih Bapak nanti misalnya ke minggu ini atau ke depannya lagi yang mau Bapak asah supaya nanti seluruh rekan sejawat di sekolah Bapak ini bisa sama-sama untuk memfasilitasi murid dalam menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Iya, baik Pak. Ini kebetulan juga kita sebagai guru penggerak ini Pak, karena di mana di modul 2.3 kita sudah mempelajari yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, mungkin kami juga berusaha akan mengimplementasikan itu, dan itu akan kami juga nanti berbagi kepada teman-teman ataupun rekan-rekan sejawat di unit kerja, di mana cara pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, item-itemnya seperti apa. Nah, artinya Bapak mungkin nanti di sana setelah nanti saya akan laksanakan kegiatan itu, dan mungkin akan saya laksanakan juga
berbagi praktik baik kepada teman-teman melalui komunitas belajar di sekolah. Luar biasa sekali ya, menjadi satu motivasi buat saya juga Pak. Mantap Pak. Karena waktu kita ini Pak terbatas sekali ya Pak ya. Iya memang. Dan next time saya ingin sekali berbincang-bincang lagi sama Bapak tentang berbagi praktik baik ya Pak ya. Iya Pak, iya boleh. Sebelumnya Pak, kita ini mau sudah akhiri ya Boleh, Pak, kegiatan boleh. coaching kita. Kira-kira di kegiatan kita Pak, apa yang bisa Bapak simpulkan, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan coaching kita Pak? Nah, artinya dalam kegiatan ini salah satu dulu, meskipun Bapak hanya sebagai mengcoaching saya, artinya di situ juga saya memahami bahwa walaupun jawabannya adalah dari saya, tetapi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu bisa saya uraikan dengan baik. Nah, artinya pertemuan kita untuk melaksanakan coaching pada hari ini, saya merasa ini sangat bagus, ini paten, artinya, dan semoga juga pelaksanaan ini juga bisa juga saya berbagi kepada teman-teman. Kenapa? Ini adalah salah satu cara untuk mengidentifikasi suatu masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita. Mungkin seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Mungkin barangkali itu aja Pak yang bisa kita laksanakan hari ini, dan seperti yang sudah sampaikan tadi, jika ada waktu nanti saya mau menggali lagi, saya ingin bercerita kepada Bapak dari cerita mantap. Bapak tadi itu sangat luar biasa sekali. Oke, thank you. Terima kasih ya Pak ya. Thank you Pak.